Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini kami boleh menikmati cinta kasih oleh Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena kebuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami boleh dapat diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah KKR. Juga setiap kami yang akan mendengarkan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, berkatilah mulut, lidah, bibir hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk dapat diberikan wawasan lebih lagi kepada Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, hingga berikanlah firman Tuhan yang berkata sesuai kehendak seturut dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, senang sekali pada hari ini saya akan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada hari ini judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kita akan mengambil di dalam Mazmur pasal yang ke-107, di dalam ayat yang pertama yaitu dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, di dalam Mazmur pasal 107 ayat yang pertama ini adalah Mazmur syukur yang mengajak umat Tuhan untuk mengingat bagaimana segala perbuatan besar Tuhan yang dialami oleh seorang pemazmur. Nah, bagaimana pemazmur menggambarkan 4 kelompok manusia yang mengalami kesesakan, yang mau berseru kepada Tuhan, dan juga akhirnya ditolong oleh Tuhan, dan juga diberikan pengharapan dan juga pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana Mazmur ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, meskipun di dalam keadaan hidup kita sering berubah-ubah. Nah, bagaimana polanya selalu sama. Yang pertama yaitu manusia mengalami masalah, yang kedua yaitu mereka berseru kepada Tuhan, dan juga akhirnya Tuhan menolong. Setelah Tuhan menolong, mereka bersyukur atas pertolongannya. Nah, di dalam Mazmur 107 ini ingin mengingatkan kita semua bahwa jika Tuhan sudah menolong di masa lalu, maka Ia sanggup menolong kita pada saat hari ini. Nah, bagaimana di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9, Mazmur 107 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa ada orang-orang yang menggembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dalam kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, bagaimana orang-orang yang berjalan di padang gurun tersesat, lapar, haus, dan juga hampir putus asa. Ini menunjukkan bahwa gambaran seorang manusia yang kehilangan arah hidup. Bagaimana secara rohani maupun mental mereka mungkin bisa dikatakan kehilangan atau bisa dikatakan putus asa dalam kehidupan mereka. Namun ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka ingin menyampaikan perkataan kepada Tuhan, maka Tuhan membawa mereka ke jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana ketika kita tidak tahu arah jalan hidup kita, maka Tuhan tahu jalan keluar yang akan kita tempuh. Tuhan terlebih dahulu yang bisa dikatakan lebih dahulu tahu tentang hidup kita. Maka pada malam hari ini, bagaimana Tuhan menuntun orang yang tersesat. Di saat kehidupan kita sudah mulai tersesat, sudah mulai kehilangan arah, sudah mulai dikatakan sudah tidak ada harapan hidup, maka Tuhan itu akan menuntun kita. Tuhan akan mengarahkan kita ke jalan yang benar, bukan ke arah yang salah. Nah, saat masa depan kita tidak pasti, maka Tuhan tetap memimpin kita.
Karena apa? Karena Tuhan tahu dalam kehidupan kita pasti ada yang namanya keberhasilan. Maka ketika kekuatan kita sudah habis, maka Tuhan akan memberi kenyang kepada jiwa kita. Maka setelah Tuhan menuntun kita, maka Tuhan akan memberi kita kenyang dalam kehidupan kita. Jiwa kita akan dikenyangkan. Nah, di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-16, saya tidak akan membacakannya, bagaimana poin yang kedua yaitu Tuhan membebaskan orang yang terbelenggu. Poin yang pertama yaitu Tuhan menuntun orang yang tersesat. Poin yang kedua itu Tuhan membebaskan orang yang terbelenggu. Bagaimana ada orang yang terikat dalam kegelapan, di dalam kekelaman. Bagaimana rantai dosa, keputusasaan, dan juga keputusan-keputusan bisa dikatakan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan juga tekanan hidup kita yang bisa dikatakan sudah mulai salah arah. Kita sudah mulai kecewa kepada Tuhan, sehingga kita mengambil keputusan bisa dikatakan tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Maka penyebabnya adalah kita akan memberontak terhadap firman Tuhan. Kita akan bisa dikatakan memberontak kepada Tuhan. Namun ketika kita berseru, maka Tuhan mematahkan belenggu mereka. Belenggu setiap kita yang bisa dikatakan berdosa. Kalau kita mau berseru kepada Tuhan, kuncinya ya satu. Berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan kita dari yang namanya belenggu. Belenggu apa? Belenggu dosa dalam kehidupan kita, kehidupan yang lama, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, bagaimana tidak ada belenggu yang terlalu kuat sehingga Tuhan tidak bisa melepaskannya. Tuhan akan melepaskan belenggu tersebut dari kehidupan kita. Kebanyakan anak-anak Tuhan tidak ada yang bisa katakan menggunakan kekuatan daripada Tuhan, maka ia menggunakan kekuatannya sendiri. Kekuatan yang daripada kehidupannya sendiri, kekuatannya sendiri. Karena dia merasa apa? Karena dia merasa mampu, merasa kehidupannya sudah mulai kuat, maka dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Bahkan ia meninggalkan Tuhan ketika ia masih kuat-kuatnya atau masih jaya-jayanya. Nah, di sini kita diingatkan kembali bahwa di saat kita sudah mulai tersesat, di saat kita sudah mulai terbelenggu yang namanya dosa, maka kita harus melepaskan belenggu tersebut ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan kekuatan pada kekuatan kita sendiri. Bagaimana Tuhan sanggup membebaskan kita dari yang namanya kecanduan, dosa, luka batin, dan juga penyesalan. Nah, bagaimana firman Tuhan selalu menuntun kita keluar dari yang namanya kegelapan. Bukan yang namanya bisa dikatakan kehidupan kita itu yang dulunya gelap, maka firman Tuhan akan memberikan penerangan bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di saat kita sudah mulai dikatakan sudah mengenal firman Tuhan, jangan sampai kita merasa cepat puas diri atas firman Tuhan yang kita baca. Bagaimana kita harus meminta kepada Tuhan hikmat akal budi kepada Tuhan untuk dapat dimampukan, untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud kehendak firman Tuhan. Nah, poin ketiga yaitu Tuhan menyembuhkan dan memulihkan yang hancur. Bagaimana ada orang yang jatuh ke dalam penderitaan karena kesalahannya sendiri. Karena mereka bodoh, keras kepala, dan mengambil keputusan yang bisa dikatakan salah, yang tergesa-gesa. Tetapi ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus firman-Nya melalui setiap hamba-hamba Tuhan, melalui setiap firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menyembuhkan kita. Maka firman Tuhan itu akan memulihkan kita dari hati yang hancur. Kasih setia Tuhan itu lebih besar daripada kesalahan manusia. Karena apa? Karena Tuhan sanggup memulihkan hubungan kita. Hati kita yang hancur dan tubuh kita yang sakit ini, maka kita dipulihkan kembali. Meskipun kita gagal, Tuhan akan tetap membukakan pintu pemulihan bagi setiap orang yang mau berseru kepada Tuhan. Kunci yaitu satu, yaitu berseru kepada Tuhan. Nah, di saat kita sudah mau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu tersebut. Pintu apa? Pintu pemulihan bagi kita semua. Maka Tuhan tidak pernah yang namanya tinggal diam atas kehidupan kita. Tapi kebanyakan anak-anak Tuhan yang sering meninggalkan Tuhan, bahkan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Dan juga setiap apa yang Tuhan ingin katakan kepada mereka, tapi mereka selalu menolak. Menolak dalam apa?
gaya hidup mereka yang mulai sudah meninggalkan Tuhan, gaya hidup mereka yang sudah mulai bisa dikatakan hidup di dalam dunia ini sehingga dia melupakan Tuhan. Tapi kita harus tetap ingat bahwa meskipun kita gagal, tetapi Tuhan tetap membukakan pintu ketika kita mau berseru kepada Tuhan. Nah, yang terakhir yaitu Tuhan menolong di tengah badai. Pemazmur melukiskan badai yang dahsyat yang membuat pelaut ketakutan. Bagaimana kalau dalam perjanjian baru Tuhan Yesus merendahkan badai, angin. Bagaimana murid-murid di situ mengalami yang namanya ketakutan, putusasaan, sehingga dia mau berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan, apakah kamu mau membunuh kami semua di tempat ini? Tetapi bagaimana Tuhan itu tidak pernah tinggal diam atas apa yang terjadi dalam kehidupan setiap umatnya. Nah, bagaimana badai ini menggambarkan bahwa situasi yang berada di luar kendali kita, bahkan keuangan, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan meredakan dan juga menghantarkan kita ke tempat yang damai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika badai yang besar itu tidak lebih besar daripada kuasa Tuhan, maka kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa badai yang besar itu tidak akan pernah dihentikan oleh Tuhan. Pasti akan dihentikan oleh Tuhan. Karena apa? Di dalam krisis apapun, Tuhan akan tetap berdaulat dalam kehidupan kita. Maka Tuhan sanggup membawa kita ke tempat yang aman. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa di dalam krisis apapun, dalam situasi yang bisa dikatakan kondisi yang bisa dikatakan tidak memungkinkan bagi manusia, tapi bagaimana Tuhan itu akan memberikan pertolongan bagi kita semua, bahwa kita akan dibawa ke tempat yang aman, jauh lebih aman daripada yang kita pikirkan. Ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka Dia akan mampu membawa kita ke tempat yang aman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa ingatlah kasih setianya, kasih setia Tuhan, bahwa dari keempat poin yang sudah saya sampaikan ini, bahwa ada satu pesan yang mengikat kita semua, bahwa apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, berserulah kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang tidak pasti, pasti bagi Tuhan. Karena apa? Karena Ia pasti menjawab sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Banyak sekali anak-anak Tuhan kecewa karena apa? Karena permintaannya, keinginannya tidak dijawab sesuai dengan waktu yang dipikirkannya. Dia lupa bahwa Tuhan itu tak maha tahu dalam kehidupan mereka. Sehingga dia lupa bahwa Tuhan itu adalah yang lebih dahulu lebih tahu apa yang menjadi keinginan mereka. Tetapi mereka memaksakan kehendak, dan juga bahkan anak-anak Tuhan sering dikatakan bahwa memalak Tuhan atau memaksakan kehendaknya sendiri sehingga Tuhan pun dilupakan. Nah, bagaimana kasih setia Tuhan itu akan menuntun kita ke arah yang benar, bukan arah yang tersesat, membebaskan kita dari belenggu, menyembuhkan kita dari yang hancur, memenangkan kita dari badai hidup, dan juga menenangkan kita dari yang namanya badai kehidupan. Itulah sebabnya pemazmur mengajak kita bahwa biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan berarti apa? Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa kita, permohonan kita. Maka Tuhan akan memampukan kita semua. Nah, pada hari ini kesimpulan yang saya dapat ambil, apakah kita mau berseru kepada Tuhan melalui keempat poin yang saya sudah sampaikan ini. Bagaimana, apakah kita sedang merasa tersesat dalam kehidupan kita? Apakah kita masih terbelenggu dalam dosa atau kebiasaan yang bisa dikatakan tidak mau berserah kepada Tuhan? Atau bidang manakah dalam kehidupan kita yang butuh pemulihan? Badai mana yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Dan juga kapan terakhir kita mengucap syukur, ini kuncinya. Bagaimana, kapan kita terakhir kali mengucap syukur kepada Tuhan? Apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang kita sudah makan, apa yang kita sudah kerjakan, apa yang sudah hasil yang kita dapat, apa kita sudah bersyukur? Apa yang kita sudah dapat itu semuanya daripada Tuhan. Jangan sampai lupakan Tuhan, jangan sampai kita melupakan Tuhan karena apa? Karena harta. Karena kehidupan kita masih di dunia ini, maka harta itu masih melekat dalam kehidupan kita.
Makanya kita harus minta kepada Tuhan kita dimampukan, dan juga biarkanlah kekayaan kita, harta kita tidak dibawa mati. Tetapi biarkanlah harta itu lenyap begitu saja, sehingga kita di dunia ini hanya sementara saja. Kita tidak membawa apapun, di saat kita mati pun kita tidak bisa membawa barang-barang kita. Tetapi bagaimana kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita selalu mengucap syukur apapun yang kita lakukan, biar kita mau berserah kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang dapat kami baca pada hari ini, dan juga kami renungkan, biarkanlah jadi rema dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan terbatas, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah terbatas, bahwa Tuhan selalu menolong umat-Nya. Juga biarkanlah umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, Kau berikan kekuatan, dan juga yang sedang dalam kesesakan, Kau berikan kelegaan dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami peraskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.